Sangat spesial, kali ini saya khusus datang bertemu dengan seorang pendeta yang membangun tempat ini yang sangat megah. Dan nanti kita akan tanya-tanya banyak hal, dan beliau ini adalah Billy Graham-nya Indonesia. Kurang lebih begitulah, bahkan Asia. Di Asia kalau jalan-jalan di Hong Kong, Singapura, di Thailand, di mana saja termasuk di Tiongkok, pasti orang mengenali wajah pendeta di depan saya ini. Ini adalah Pak Pendeta Stephen Tong. Yeah. Terima kasih Pak Tong sudah mengizinkan kami much. datang ke sini dan berbincang dengan Pak Tong. Terima kasih Pak Tong. Jadi Pak Tong, kita bicara dulu tentang hall ini. Aula Simfonia Jakarta. Katanya Bapak perlu 50 tahun menunggu adanya ini. Saya kepingin Indonesia ada tempat yang indah, yang cukup bagus untuk mementaskan musik yang indah. Tapi saya tunggu-tunggu, saya dengar Soekarno ingin membuat satu, tapi sampai mati belum bikin. Tidak terjadi. Gus Dur juga tidak jadi. Megawati juga terjadi. Setelah 50 tahun nunggu, saya pikir tidak boleh tunggu lagi. Saya sendiri bikin satu. Tetapi susahnya, sulitnya, uangnya semua. Tapi akhirnya bersandar sama Tuhan. Tetap Tuhan memberi anugerah dan kita genapkan ini. Habis dong duit Pak Pendeta Tong di sini. Ya, karena ada orang-orang yang suka musik juga membantu. Jadi kita sehemat mungkin, kita dengan sebisa mungkin menjadikan gedung ini bisa terbentuk dan bisa menjadi tempat pertama gedung musik yang memadai kebutuhan pementasan musik klasik di Indonesia. Dan dikatakan akustiknya tidak kalah dengan negara-negara di Asia, bahkan salah satu yang terbaik. Menurut satu konduktor dari Vienna, ini terbaik keempat di dunia. Oh, terbaik keempat di dunia? Pertama yang paling baik itu di Amsterdam. Nomor satu di dunia Amsterdam. Itu namanya Concertgebouw. Kedua menurut dia itu ada di Berlin Timur. Namanya Concert Hall. Ketiga ada di Vienna. Namanya Musikverein Saal. Dan menurut dia ini keempat yang terbaik. Oh, dari segi akustik. Jadi kita hanya menerima apa yang dipuji oleh dia. Kita sendiri tidak berani ngomong apa-apa. Ya, luar biasa. Hampir setiap bulan ada orkes di sini. Setiap tahun kira-kira 18 kali konser yang bermutu tinggi. Pak Tong, ada satu yang sangat menarik perhatian saya. Di sini ada organ besar. Sangat besar. Dulu saya lihat ada di Rusia, di Skandinavia, di Jerman, di Eropa ini banyak sekali. Tapi di Indonesia saya hampir nggak pernah lihat yang organ ini pipa dulu sebesar ini. Organ ini aslinya dibikin di Kanada. Dimiliki oleh satu gereja di Cleveland. Tapi gereja itu sudah mulai merosot dan dia jual itu. Akhirnya kita yang dapat. Lalu saya kirim dari Amerika ke sini, lalu minta seorang organis yang bikin betul organ dari San Francisco. Dan dia datang ke sini bikin betul semua ini. Jadi kita pasang di sini. Ini menjadi organ terbesar di Indonesia. Organ terbesar di Indonesia. 3.280 pipa. Kalau yang paling besar di dunia itu 17.000. Oh, 17.000. Yang biasanya yang besar. Di mana itu 17.000? Di New Jersey. Oh, New Jersey di Amerika Serikat. Kalau yang biasa yang besar 8.000. Di Indonesia paling besar. Setelah ini ada yang di katedral Katolik, ada yang di gereja GPIB yang ada di Gambir. Tapi itu semua hanya 1.000 lebih pipa. Ini 3.280. Luar biasa. Ini beratnya lebih 10 ton. Jadi tidak cukup hanya dibawa ke sini, tapi juga harus ada orangnya yang menyetel kembali. Iya, yang bikin betul harus ada orangnya. Yang stem harus ada orangnya. Bongkar di Kanada, simpan di satu tempat seperti gudang 2 tahun, bayar setiap bulan itu. Lalu akhirnya dikirim, uang kirim, sampai di sini pasang kembali satu-satu pipa semua. Semua itu berapa kali ongkos. Tapi kita setengah mati akhirnya tetap jadi.
Pak Tong kaya sekali ini. Bukan kaya sekali, kita perlu uang banyak sekali. Perlu uang banyak sekali. Bukan kaya sekali. Kaya sekali itu sisa uang. Kalau perlu uang itu kurang uang. Kalau perlu uang kurang uang. Iya. Pelan-pelan sampai bisa jadi. Mesti hemat dan mesti baik-baik, pintar-pintar memakai uang. Apa artinya hemat bagi Pak Tong? Hemat, jadi yang tidak perlu jangan dibuang. Jangan boros, jangan korupsi, itu baru bisa hemat. Ya. Saya juga melihat dan diajak keliling melihat museum dan itu banyak sekali benda-benda bersejarah. Ya. Itu Pak Tong kumpulkan dari berbagai negara. Ya, dari puluhan tahun itu. Puluhan tahun. Ya, pelan-pelan satu persatu. Juga kita harus pintar-pintar mempersiapkan uangnya, pilih di mana belinya, akhirnya jadinya puluhan tahun. Pak Tong yakin itu barang asli semua? Tidak. Kebanyakan yang Cina punya barang asli. Oh, Cina punya barang asli. Kalau lukisan semua kopi. Oh, replika. Suruh orang gambar satu persatu, tapi dengan tuntutan yang tinggi, dengan mutu yang minta ada kemiripan dan ada kesetiaan kepada yang asli. Apa tujuan Pak Tong menyediakan museum itu? Apa karena senang saja punya barang antik? Nah, saya harus mendidik bangsa ini menghargai sejarah, mempelajari barang yang bermutu dan menikmati yang sangat berarti. Jadi itu adalah karya seni yang indah dari ini sejarah. adalah bersifat mendidik dan membuat bangsa kita lebih pintar mempelajari semua kristalisasi daripada bijaksana di dalam sejarah, di dalam abad-abad yang lampau. Karena barang yang berseni, barang yang bernilai tidak diganggu oleh waktu. Dan tidak diganggu oleh waktu. Tidak dimusnahkan oleh sejarah. Karena itu akan mendidik manusia beribu-ribu tahun. Berarti ini bukan cuma sekedar bendanya, tapi ada cerita di balik benda itu. Kalau hanya bendanya itu tidak ada artinya. Tapi ada bijaksana. Ada kebijaksanaan. Ada bijaksana, ada seni, ada desain, ada pikiran-pikiran di belakangnya, itu baru menjadi pendidikan. Dan Pak Tong ingat semua cerita dari masing-masing benda seni yang ada di sini. Saya berusaha belajar sebanyak mungkin. Ini perlu ribuan buku. Dari zaman 3.000 tahun, 5.000 tahun, lalu dinasti apa, kaisar apa, penggunaan apa, bentuk apa, lalu perkembangan sejarah mengalami perubahan apa, itu harus dipelajari. Sejarah, seni, kebudayaan, apakah itu juga menyangkut materi dalam pengajaran dan khotbah yang diberikan oleh Pak Tong? Ya, saya di dalam khotbah harus mengerti yang sesungguhnya. Maka kalau yang tidak ada nilainya, saya tidak belajar. Kalau ada nilainya, saya belajar, saya hafal, saya cerita, dan saya beritahu kepada pendengar saya supaya mereka mengerti apa yang mereka warisi daripada nenek moyang. Ada cerita yang paling menarik yang Pak Tong masih ingat, yang penting dan sering diceritakan oleh Pak Tong? Iya, misalnya di dalam museum saya ada satu barang sudah 2.700 tahun. Itu kulkas kuno. Kulkas kuno 2.700 tahun? Di tengah itu ada tempat yang taruh anggur. Di pinggirnya itu ada lubang taruh es. Di luarnya ada cepitan yang lain. Jadi kelihatan itu seperti barang yang tidak ada artinya. Tapi kalau raja mau minum, dia buka tempat di atas, lalu dia ambil anggur yang sudah dingin sekali. Dia boleh menikmati apa yang kita nikmati di abad 21. Kayak gini, orang-orang kaget. Oh, ini kenapa ada ciduknya ini? Ini untuk ambil anggur di dalam. Kalau dibuka baru tahu 3 susun. Luar adalah satu yang menjaga atau mengkurungi. Dalam ada yang simpan. Tengahnya lubang untuk taruh es. Isolasinya. Itu seperti termos ya? Ya, seperti ini, tapi besar. Itu dari peradaban Tiongkok atau dari mana? Dari Tiongkok punya. Tiongkok punya? Di Roma juga ada. Oh, Tiongkok ada, Roma ada? Ya, Roma tapi lain. Dia pakai kapal. Kapal taruh ikan, luarnya taruh es, baru dikasih kayu di luar. Tapi itu
besarnya satu kapal. Nah ini cuma satu meter lebih. Ya. Nah ini dalamnya ada tempat keliling untuk taruh es. Bawanya bagaimana ke Indonesia? Oh, itu saya kirim pakai kapal. Akhirnya sampai di sini. Ya, baik Pak Tong. Pak Tong kalau memberikan materi pendidikan dalam ministry yang didirikan dan kemudian juga khotbah, selain menyangkut soal sejarah, kemudian juga sering nyerempet kepada politik, filsafat. Semua hidup manusia pasti ada bijaksana yang mendukung dan yang mengarahkan kita menuju kepada hal yang terbaik, khususnya iman dan moral. Ya, bagaimana belajar menjadi orang beriman, bagaimana belajar menjadi orang bermoral. Iman di dalam batin, moral di luar etika. Jadi kalau iman sama Tuhan itu kuat dan mau mengerti kehendak Tuhan, tidak mungkin hidup sembarangan. Tidak mungkin hidup sembarangan. Ya, hidup untuk mencari pimpinan kehendak Tuhan. Ya. Tapi kehidupan untuk mengutarakan kebajikan, kesungguhan, kejujuran untuk menghadapi orang lain. Dengan demikian jadi manusia yang hati nuraninya mempunyai dukungan bahwa kita jalan benar. Nah ini menjadi manusia yang berarti. Walaupun itu yang disampaikan tidak selalu dalam sejarah Alkitab. Tidak selalu dalam sejarah kekristenan. Meskipun kita tidak lihat, tapi di dalam segala hal mengandung bijaksana, mengandung kewajiban, mengandung perasaan hati nurani dengan bersih. Nah ini semua ada sangkut paut dengan iman, moral, karakter, kejujuran dan sebagainya. Lantas Pak Tong juga mengikuti dan baca berita begitu banyak sampai hari ini, mengetahui kekinian begitu banyak. Apa saja yang Pak Tong menaruh perhatian pada peristiwa kekinian hari ini? Kalau kekinian itu hanya sandiwara, hanya penipuan, saya anggap tidak ada artinya. Kekinian menjalankan, mengikuti sesuatu dalil atau hukum yang kekal, itu yang berarti. Jadi politik bisa menjadi mainan orang-orang politikus, tapi politik bisa menjadi satu pelaksanaan kebijaksanaan di dalam memerintah dan membahagiakan manusia. Membahagiakan manusia. Ada hal yang menarik terkait kekinian. Pak Tong pernah mengucapkan di salah satu kesempatan bahwa kalau begini terus Donald Trump bisa tertembak. Dan terjadilah itu. Iya, masih ingat? Saya sudah bicara itu. Karena dia terlalu kaku. Nah kaku itu tentu tidak baik. Kalau kaku untuk membela kebenaran, justru itu yang diperlukan manusia. Tapi orang yang kaku di dalam kebenaran justru harus berjiwa korban. Ya itu saya mengatakan ada orang terlalu kaku membela sesuatu prinsip yang dia tidak mau berubah. Mungkin dia bisa ditembak. Dari situ pemikirannya. Apakah Donald Trump termasuk kategori itu? Kaku untuk membela kebenaran? Donald Trump adalah seorang yang banyak kelemahan. Tapi dia adalah seorang yang berani, seorang yang ada kejujuran, dan seorang yang banyak tidak dimengerti oleh orang lain. Orang mau dimengerti oleh orang lain mungkin perlu waktu yang banyak. Seperti apa sulit dimengertinya? Misalnya Donald Trump, banyak orang dulu nggak ngerti sama dia. Setelah 3 tahun kemudian mulai belok, mulai terima dia. Baru 3 hari ini Elon Musk, beberapa orang dari Silicon Valley daripada teknologi, orang-orang satu-satu bela Trump setelah dia ditembak. Ya mereka rasa inilah orang berani, orang yang jujur. Nah ini kalau jadi presiden mereka setuju. Bukan setuju dalam segala halnya, tetapi ini adalah orang berani bayar harga. Tapi Donald Trump juga dikenal kontroversial. Oh, memang dia banyak kelemahan. Ini orang yang boleh dikatakan bajingan yang agak baik lah. Dia baik. Dia punya anak, tidak ada yang tidak sekolah baik. Satu negara perlu orang mempunyai polisi yang tegas. Dan mempunyai kebijaksanaan yang bisa menutupi kelemahannya. Di dalam hal ini saya kira
dia juga banyak kebajikan yang orang lain belum tahu. Kalau tidak salah Pak Tong juga pernah mengatakan Ahok kalau begini terus juga bisa tertembak. Mungkin aja. Ahok juga orang berani. Dan dia banyak dipengaruhi oleh saya. Bagaimana ceritanya? Ya, saya pernah membuat satu seminar bicara tentang bijaksana filsafat timur. Saya mengambil Konghucu, Lao Tzu, Mencius, beberapa orang tokoh yang paling penting. Dan saya tidak sangka yang datang itu kira-kira 70 orang belajar filsafat itu. Berapa hari? 7 hari. Oh 7 hari. Salah satu Ahok, saya tidak tahu. Saya kira itu anak muda, siapa saja bisa ikut. Tapi setelah dia belajar semua 7 hari, dia minta beli kasetnya itu 20 set. Ini mau apa? Mau cari uang atau mau jual lebih mahal atau bahkan. Dia bilang dia mau belajari dan mau kasih sama orang-orang penting yang bekerja di dalam pemerintahan. Ya, lalu orang kita bilang oke, kasih diskon. Karena dia waktu itu masih muda dan begitu banyak uang. Sudah beli, dia pelajari. Sudah pelajari semua yang dia pelajari. Dia pakai di dalam waktu dia menjadi gubernur di Jakarta. Ya, misalnya Konghucu mengatakan senjata, makanan, sama moral. Yang paling penting bukan uang, bukan senjata, tetapi harus ada moral yang kuat. Karena di peribahasa Tionghoa ada satu kalimat, min wu xin bu li. If the people don't put trust in you, you cannot run government. Kalau tidak dipercaya tidak bisa menjalankan pemerintahan. Ya, lalu kalimat itu dia hafal, dia bilang, wah besok kalau pemerintah Indonesia mengerti kalimat ini, meskipun kita kurang senjata, kurang makanan, tidak apa-apa. Kalau ada kepercayaan Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, dia jalankan itu. Maka dia jalankan apa yang saya ajarkan di dalam pemerintahan jadi gubernur. Dan banyak yang dia jalankan saya kira betul-betul dia setia dengan apa yang saya ajarkan. Maka dia bicara di Belanda, orang kira dia dipengaruhi oleh Abraham Kuyper. Dia bilang, who is Abraham Kuyper? Saya tidak tahu. Dia, you orang reform, ya orang reform. You kenapa jadi reform? Saya bukan karena Calvin, bukan karena Abraham Kuyper, saya jadi reform karena Stephen Tong. Baru orang Belanda tahu dia dipengaruhi oleh saya. Kira-kira begitu. Ya. Ini ajaran Pak Tong menarik sekali. Di antaranya juga Pak Tong sering mengkritik tentang gereja karismatik. Bisa dijelaskan di poin mana gereja karismatik yang ya, saya dasarnya adalah mau jujur kepada Tuhan yang asli. Jujur kepada Tuhan yang asli. Semua orang pikir Tuhan dari agama mereka pasti Tuhan asli. Ya, jadi semua pikir agama mereka pasti benar. Tuhan mereka pasti asli. Saya curiga itu. Ada Tuhan buatan manusia juga. Banyak Tuhan yang memalsu Tuhan asli. Lalu saya menemukan di dalam kitab suci ada 5 hal yang tidak mungkin dipalsukan. Pertama, kebenaran. Kedua, kesucian. Ketiga, keadilan. Keempat, kebajikan. Kelima, cinta kasih yang murni. Kalau ini 5 tidak ada. Salah satu tidak ada? Saya tidak percaya ada Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan, pasti 5 ini dimiliki oleh Tuhan. Lalu dari 5 hal ini menguji, banyak yang disebut dewa, yang disebut Tuhan itu omong kosong. Seperti apa yang omong kosong ini? Misalnya Greka, Allah tertinggi itu Jupiter. Tapi dia curi istri orang lain. Dia menipu, lalu pura-pura menjadi kuasa yang lain, masuk ke rumah orang lain. Kelihatan seperti awan, padahal itu manusia. Ini dalam mitologi Yunani? Ya, mitologi. Jadi di situ dia kira dia dewa. Dia kira dia Tuhan. Tapi itu tidak mungkin. Maka saya pikir yang tidak suci bukan Allah. Yang tidak adil bukan Allah. Yang tidak benar bukan Allah. Yang tidak itu bajik bukan Allah. Yang tidak punya kasih bukan Allah. Jadi kalau punya 4 dari 5 tapi tidak suci bukan Allah juga. Tidak bisa dong. Mesti 5-5. Karena ini Alkitab. Gerakan karismatik di mana persoalannya?
Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena Bagaimana dia wujudnya? mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah. Lidah. Bahasa Greka. Nah, lidah yang ada itu harus dimengerti. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya. Karena tidak bisa diuji, tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa dimengerti. Kalau orang tidak ngerti kesalahan orang, tapi Roh Kudus akan membuat orang ngerti. Karena itu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus ada roh yang mengajar kebenaran kepada manusia. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab, ngerti pokoknya bikin orang kaget lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut tafsiran saya, yang benar pasti tahan uji. Yang benar pasti tahan uji. Yang tahan uji pasti ada caranya. Untuk dimengerti. Jadi Alkitab bukan menipu manusia, mendidik manusia mengerti kebenaran. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja dan menarik banyak umat, tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan, semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh dan banyak orang yang ketakutan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Adakah contoh di Alkitab? Kalau tidak ada, jangan terima. Maaf karena ternyata terlalu banyak orang, terlalu bodoh, gampang ditipu dan mereka begitu mau saja karena mendapat faedah. Kalau sekarang ada seorang gubernur dikasih uang izin semua dikasihkan, saya mengatakan itu gubernur yang brengsek karena dia maunya uang. Uangnya saja. Kalau Tuhan pun bisa dicokok dengan uang, mana saya mau percaya Tuhan itu Tuhan asli? Tidak mungkin. Termasuk mujizat palsu? Banyak yang palsu. Mujizat yang palsu bisa mendapatkan orang punya hati, sekaligus dapat orang punya uang. Jadi Allah pendeta yang seperti menjalankan mujizat palsu, banyak orang kasih uang, dia senang. Tapi itu pendeta palsu sekaligus. Jadi kita mesti hati-hati. Ya, saya lihat di beberapa negara Afrika ada bisa menghidupkan orang mati, ternyata orang itu tidak mati sebetulnya. Iya, itu semua palsu. Palsu. Jadi banyak orang lihat, wah kaget. Sebenarnya yang penting bukan mujizatnya. Yang penting sesudah mendapatkan mujizat hidupnya berubah tidak. Kemudian juga ada ramai di kalangan gereja pendeta yang selalu bicara tentang kemakmuran dan bicaranya tentang perpuluhan. Dan kemudian ditakut-takuti umatnya sehingga kemudian di salah satu kota di Jawa Tengah saya diberitahu hampir semua pabrik di sana 10% dari sahamnya dimiliki oleh pendeta tertentu di satu kota. Itu pendeta yang rakus, pendeta yang tidak jujur, nah itu nanti hukuman lebih berat dari orang lain. Ini Pak Tong ngomong benar ini berdasarkan apa yang Pak Tong pelajari? Oh, saya bukan sedang ngomong, saya pernah di hadapan pendeta. Jangan menipu orang, supaya kamu tidak dihukum oleh Tuhan. Waktu itu banyak orang pakai nama Tuhan, nama kitab suci, mengkeduk uang. Akhirnya mereka menjadi kaya, tapi perubahan anggotanya tidak menjadi lebih suci, lebih jujur. Jadi itu palsu. Dan itu belakangan ini marak sekali karena banyak sekali pengusaha yang sekarang justru ingin jadi pendeta. Dan pendeta ingin menjadi pengusaha. Dia pikir dia juga boleh ambil perpuluhan. Yang motivasi dari permulaan tidak benar. Dari permulaan sudah tidak benar. Dan ini sekarang marak sekali. Bagaimana kita membersihkannya Pak Tong? Kita tidak sanggup membersihkan semua, tapi berani bicara. Sebetulnya dari mana awal mulanya sehingga perpuluhan ini menjadi diributkan oleh para pendeta-pendeta palsu ini? Karena
perpuluhan itu banyak loh. Ya. Kalau you punya satu pabrik, Ya. modalnya atau untungnya 100 juta, Ya. 10 juta. Oh, sudah besar. Besar sekali kalau semua anggota ribuan, bagaimana? Ya. Nah, dan dia mulai pikir kalau itu punya saya bagaimana. Jadi orang yang hatinya mau uang, lalu memakai kitab suci, itu paling jahat. Waktu Yesus Kristus diberikan minyak narwastu, itu mahal sekali. Ya. Waktu dituangkan minyak kepada Yesus, Yesus tahu tidak lama lagi dia akan dibunuh. Ya. Nah ini ada pelantikan untuk dia menjadi seorang imam yang mati untuk semua orang. Waktu itu ada satu rasul dari Yesus mengatakan, kenapa buang uang begitu banyak? Uang itu jangan beli minyak narwastu, lebih baik dijual dapat uang untuk menolong orang miskin. Bagus tak? Bagus. Bagus ya? Bagus. Menolong orang miskin, siapa berani lawan? Ya. Tetapi dia ngomong kalimat itu, hatinya lain. Tujuannya tidak ke situ. Alkitab mengatakan sebab dia adalah seorang maling. Ya. Selalu ambil uang dari kas. Sehingga dia maunya itu kalau kembalikan ke kasnya dia bisa ambil sendiri. Jadi ucapannya adalah untuk rakyat kecil, untuk orang miskin, tetapi sebetulnya untuk kantongnya. Menumpang rakyat kecil seperti berbuat baik, tapi untuk faedahnya sendiri. Maka Alkitab seorang rasul mengatakan dia adalah seorang maling. Ya. Dan dia membicarakan hal demi nama orang banyak untuk membuktikan dia baik, padahal dia paling jahat. Lantas kalau begitu di aliran Calvin yang Pak Pendeta Tong ajarkan, yang reform ini, bagaimana peran perpuluhan? Kita tetap atau bagaimana? Ajarkan harus memberi perpuluhan. Ya. Tapi perpuluhan tidak pernah diambil oleh pendeta. Tidak pernah diambil oleh Pak Pendeta? Tidak ada pendeta boleh ambil. Jadi perpuluhan disimpan untuk perlunya barang besar. Yang biasa tidak boleh. Kita berani bangun gereja besar, kita berani pakai uang banyak karena uang tidak sembarangan dipakai. Sampai perlu baru dipakai. Jadi dengan kata lain, Pak Pendeta, pendeta-pendeta ini hidupnya dari mana? Dari uang operasional gereja itu? Ya, operasional gereja termasuk. Dari kolektor begitu ya? Kolektor termasuk harus membiayai pendeta punya uang. Pendeta punya hidup. Dan yang menentukan siapa besarnya? Ya, itu kita mempunyai prinsip sama-sama setuju dan sama-sama belajar. Berarti ada manajemennya yang mengatur? Ya, manajemen itu harus dikuasai oleh tua-tua yang mengetahui prinsip Alkitab. Tetua gereja. Baik. Belakangan ini banyak sekali kehebohan sehingga kemudian banyak terjadi peristiwa rebutan gereja. Bahkan bertikai antara ayah dengan anak. Rebutan gereja itu kalimat saya tidak setuju. Ya. Kalau gerejanya rugi ada yang rebut. Tidak ada yang mau rebut. Karena ada untung baru rebut. Ada untung. Ya, jadi itu semua omong kosong. Kalau mau bangun gereja besar ini bisa 6.000 orang. Bayarnya berapa? Saya silakan siapapun mau jadi pendeta yang mengganti saya, silakan ambil. Tapi you bisa bayar enggak? Kalau you enggak bisa bayar, pasti you enggak mau. Dari mana Pak Tong membiayai? Saya cuma serahkan Tuhan. Dan saya khotbah dengan sangat giat. Akhirnya orang datang dan saya enggak pernah paksa satu orang. Enggak pernah bilang, you mesti berapa? Enggak. Khotbah dengan baik, menurut Tuhan gerakkan hati mereka. Mereka kasih persembahan, dikumpulkan cukup. Ya, cukup untuk biayai pendeta-pendeta, cukup untuk membiayai maintenance, cukup membiayai pajak, cukup membiayai pembersihan. Saya tidak tahu bulan depan bagaimana. Apalagi saya kalau sudah mati, pendeta lain datang masih bisa enggak? Saya tidak tahu. Nah itulah sandar sama Tuhan. Itu namanya beriman kepada Dia. Dia mensanggupkan segala sesuatu. Tidak gampang loh ini. Kalau di company kan uangnya cukup banyak untungnya. Di sini tidak ada yang jamin berapa orang kasih persembahan berapa. Tidak ada yang jamin kok. Tidak ada subsidi dari pemerintah. Tidak ada uang bantuan dari luar negeri. Gedung ini dibikin dari hari pertama. Tidak ada bantuan pemerintah. Tidak ada bantuan gereja luar negeri. Tidak ada Belanda. Saya tidak ada pemerintah. Tidak ada. Justru waktu bangun pun 1 rupiah tidak pernah pinjam dari bank. Cuma beriman kepada Tuhan kasih
keuangan cukup untuk bayar. Tapi Tuhan betul-betul apa yang dia katakan itu jujur. Ya, ketika Pak Tong mulai dikenal, saya juga mengenal nama Billy Graham. Banyak prinsip yang sama, tapi banyak cara kerja beda sekali. Berbeda. Di mana samanya, di mana berbedanya? Sama-sama Billy Graham ya, adalah orang yang tidak bersandar kepada orang kaya. Ya. Ya, saya juga tak pernah. Waktu bangun gereja ada orang kaya mau bayar, kalau janji imannya kurang dia tutup. Saya bilang tidak boleh. You tidak berhak. Jadi akhirnya bagaimana? Mari kita sama-sama masuk, sama-sama tulis. You mau kasih berapa? Akhirnya kita kurang uangnya. Tapi di dalam 2 tahun bangun sampai selesai, saya tanya ketua panitia pembangunan. Sudah jadi sekarang kita utang berapa? 1 sen pun tidak utang. Baik. Apa perbedaannya dengan Billy Graham? Billy Graham khotbah, dia tidak pernah, saya di dalam khotbah selalu panggil siapa yang mau menjadi pendeta, maju ke depan, serahkan diri masuk sekolah teologi. Billy Graham seumur hidup tidak pernah panggil orang jadi pendeta. Tapi yang ikut saya di 17 mulai berkhotbah sampai sekarang umur 84, yang maju ke depan mau menjadi hamba Tuhan sudah lebih 560.000 orang. Ini beda sekali. Di seluruh dunia. Ya. Pak Tong pernah bercerita kepada saya bahwa ini banyak juga dibangun di museum. Pak Tong kumpulkan itu belinya mahal-mahal. Benda-benda bersejarah itu. Barang-barang seni. Mahal sekali. Dan saya tanya uangnya dari mana Pak Tong? Pak Tong katakan itu adalah karena Pak Tong adalah pembicara seminar internasional. Saya bicara di mana-mana. Ada orang yang memberikan honor untuk saya. Saya tidak pakai. Saya semua pakai untuk beli barang. Jadi tidak pikirkan sendiri. Sehingga saya boleh miskin, tapi pekerjaan Tuhan tidak boleh miskin. Seperti apa miskinnya Pak? Miskinnya, saya tidak mempunyai mobil mewah. Saya tidak mempunyai barang mahal untuk sendiri. Tapi saya berani barang yang bermutu taruh di museum. Jadi pendeta sebaiknya jangan bicarakan jam yang mahal. Saya ada. Tapi saya akan simpan kalau besok saya CIT mau bangun, semua dijual untuk uang. Persembahan untuk sekolah. Calvin CIT, Institute of Technology. Ya. Itu sekolah yang Pak Tong develop. Itu tanah sudah beli, bangunan belum. Pak Tong membangun kampus itu tidak mudah. Ada banyak kawan saya pun dia adalah profesor bikin kampus tidak berhasil sampai kemudian harus dijual kepada orang lain. Ada lagi pengusaha yang bikin kampus mahasiswanya tidak banyak, tidak dapat dukungan. Mengapa Pak Tong mengambil risiko mendirikan kampus? Karena kampus terbaik di dunia, Harvard, Yale, Princeton, semua dibangun oleh orang reform. Apa bedanya metodis dengan reform? Metodis pentingkan penginjilan, reform pentingkan doktrin. Ya, di dalam Alkitab, if you fear the Lord and you jalankan kehendaknya, you akan mempentingkan semua yang paling berharga untuk manusia. Doktrin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, doktrin yang Pak Tong ajarkan, nanti mahasiswanya kan bisa saja datang dari berbagai latar belakang agama. Ya, bisa. Bagaimana doktrin itu diajarkan? Kita dirikan berdasarkan ajaran Alkitab. Jadi kita harap mereka belajar firman Tuhan. Kalau mereka tidak mau, tidak paksa. Ya, tapi ajaran firman Tuhan itu menjadi dasar. Takut kepada Tuhan adalah permulaan bijaksana. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Alkitab mengajar ini. Dan kalimat-kalimat yang penting ini sudah menjadi batu fondasi dari Harvard, dari Yale, Princeton, Columbia, semua sekolah yang paling penting. Karena bangun sekolah kindergarten bisa cari uang. Bangun universitas pasti rugi banyak. Ya betul, tidak mudah itu. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting Tuhan senang, Tuhan kasih. Kita sandar sama dia. Baik. Pak Tong juga menarik sering mengkritik pemerintahan Cina. Karena itu pemerintah yang tidak menghargai Tuhan, tidak percaya ada Tuhan, berdasarkan Karl Marx, Lenin, Engels, itu semua adalah orang yang ateis. Dan sampai hari ini? Sampai hari ini. Bukankah mereka sekarang sudah lebih terbuka? Tidak pernah terbuka. Dia tujuan terakhir musnahkan agama. Pak Tong melihat indikasi itu di Tiongkok hari-hari ini?
masih terjadi? You tahu orang Tiongkok secara diam-diam Ya. tangkap orang yang mereka tidak setuju, Ya. dibedah secara paksa, ginjalnya diambil untuk jual. Nah ini Tiongkok menjalankan. Ini real Pak Tong? Bukan serial, sudah terbukti. Sekarang Amerika banyak mulai marah sama Tiongkok. Gereja juga hidup di Tiongkok, bukan? Gereja yang sedikit kompromi diperbolehkan. Oh, yang sedikit kompromi. Maksudnya kompromi itu artinya? Ya, itu taruhlah gambaran Xi Jinping di gereja. Ya, kalau kita di sini kantor mesti taruh presiden, wakil presiden. Mereka taruh Xi Jinping gereja. Lalu setiap gereja harus mengakui kuasa partai komunis lebih besar dari Tuhan. Itu kompromi. Maka banyak orang Tionghoa yang sekarang bawa anaknya lari ke Indonesia, lalu diam-diam di sini ikut kebaktian baru pulang lagi supaya mempunyai iman. Pak Tong punya juga banyak murid di Tiongkok. Saya kira ya banyak, mungkin kira-kira puluhan ribu yang dengar saya punya khotbah setiap minggu melalui online. Pak Tong masih aktif memberikan khotbah setiap minggu? Saya masih khotbah setiap minggu di sini. Ya. Tapi kita streaming, mereka online lihat. Ya. Caranya online, curi-curi tidak diketahui oleh pemerintah. Baik Pak Tong, banyak hal yang menarik. Saya tentu masih terkagum-kagum. Ini adalah tokoh-tokoh musik klasik. Saya pilih sendiri. Pak Tong yang paling Pak Tong hormati dan paling suka yang mana? Yang ketiga dari sini. Ketiga dari Johann sini? Sebastian Bach. Bach. Apa yang Dia Pak Tong lihat tadi? adalah orang paling cinta Tuhan. Setiap kali tulis musik doa dulu. Ya. Sudah tulis selesai, malam itu dia tanda tangan tambah Soli Deo Gloria, for the glory of God. Ini orang luar biasa. Lalu kedua Handel yang tulis Mesias. Bach itu dari Jerman. kemudian Handel dari Jerman. Jerman juga. Dua orang itu dilahirkan beda 2 minggu. Tahun 1685 Handel lahir dulu baru Bach. Tapi akhirnya Bach lebih besar dari Handel. Tahun 1750 Bach mati. Ya. 1759 Handel mati. Ini disebut bapak dan ibu musik modern. Nah ini 3 orang di sini. Handel, Haydn, Mendelssohn. Pembikin musik gerejawi yang terbesar. Itu Mozart. Musik paling banyak tulis. Ya, itu Beethoven. Simfoni. Ini 2 orang paling penting. Lalu di sini satu-satu menurut sejarah. Ya. Ini Berlioz. Lalu ini adalah Grieg. Ini adalah Liszt. Lalu ini adalah Weber. Satu-satu saya pilih yang terbesar di dunia. Terakhir Pak Tong, apa pesan Pak Tong terhadap umat Kristen Indonesia yang barangkali sekarang menghadapi? Sangat sayang ya. Banyak Kristen dapat pendeta palsu, ajaran palsu, tidak sadar. Mereka pokoknya ke gereja kelihatannya. Apakah percaya mereka itu benar? Jadi Allahnya benar. Mereka berlaku di semua agama. Ya, mereka semua sama. Ya, itu berarti tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, juga tidak bertanggung jawab kepada iman sendiri. Mereka main-main dengan agama. Asal seperti orang Tionghoa mengatakan, siapa kasih susu itu mamae. Allah mana yang bikin dia kaya itu yang dia sembah sujud. Itu semua omong kosong. Seperti musik. Kenapa musik penting? Karena musik menuntut kesetiaannya. Ya. You pernah dengar speaker yang bagus kan? Ya. Itu namanya hi-fi. Hi-fi. Apa itu hi-fi? High fidelity. Setia, cocok dengan aslinya. Tentu prihatin saja tidak cukup. Karena banyak sekali yang sekarang ingin jadi pendeta demi dapat uang, dapat kekayaan. Itu bukan pendeta, pendusta. Pendusta. Ya. Pak Tong, saya sebetulnya sudah ingin menutup, tetapi terakhir Pak Tong, benar ini terakhir saya ingin tahu untuk bisa menonton konser di sini, kita bisa melihat, bisa mencari informasi dan aula Simfonia Jakarta. Ya. di Nanti ya tanggal 20 berapa ya? Ya, Agustus ya. Ya. Anak saya yang kondak. Anak perempuan saya dapat kompetisi conducting, dapat juara pertama di Paris. Baik. Nanti dia yang kondak. Pak Tong, tentu saja ini satu kemegahan yang kita turut mendoakan.
karya besar Pak Tong ini bisa terus abadi dan tentu dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Sayang ya Jokowi belum pernah datang. Dia suka metal. Mungkin Prabowo nanti kita undang. Dan tentu ya. Kalau Habibie pernah datang. Habibie pernah datang. Ya, kita doakan semua pemimpin kita. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Tong. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Tong selalu sehat. Tentu kami bahagia bisa berkenalan, bertemu dengan pendeta yang sangat kami hormati dan tentu saja telah memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kerohanian, ketenangan batin dan tentu saja adalah bagaimana iman masing-masing masyarakat di dunia ini. Terima kasih Pak Tong. Ya. Sehat selalu dan stay.